Peneliti Universitas Airlangga Surabaya menemukan metode untuk mencegah dan mengobati pasien yang terjangkit virus corona. Metodenya yakni mengkombinasikan beragam jenis obat yang terbukti efektif menyembuhkan pasien virus corona. Ada 5 kombinasi yang ditemukan dan sebagian besar obatnya aman dikonsumsi karena terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Yang ketika kita uji di dalam sel yang mengandung virus COVID, COVID khas Indonesia, bukan COVID yang lainnya, terbukti mempunyai efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan obat-obat tunggal yang lainnya, atau 5 regimen kombinasi obat yang diidentifikasi dan atau dinilai sangat efektif untuk mencegah masuknya virus dan menghentikan perkembangbiakan virus. 5 kombinasi obat penyembuhan corona dari Universitas Airlangga akan dibagikan ke rumah-rumah sakit melalui gugus tugas penanganan COVID-19 nasional. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saya bersama dengan Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga, Dr. Purwati. Dr. Purwati, selamat sore dengan Riko di sini. Selamat sore Pak Riko. Dok, jadi mencegah dan menghentikan perkembangan virus ini sudah diuji coba ke pasien yang positif lalu sembuh? Jadi kita yang penelitian ini kita uji tantangkan virus itu di laboratorium jadi uji praklinis. Jadi di sini virus tersebut kita kulturkan, kita perkembangbiakkan. Di masing-masing sel target ada sel yang kita biakkan dari paru-paru, dari ginjal, kemudian dari trakea, kemudian dari sel virus. Nah, kemudian itu untuk menumbuhkan virus tersebut. Jadi diharap menyerupai daripada kondisi sel di dalam tubuh seperti itu. Nah, setelah itu obat regimen obat ada 14 sebenarnya awalnya. Kemudian kita cek potensinya, kita uji tantangkan ke virus-virus tersebut. Dan setelah melalui hasil analisis dari uji toksisitas atau 50-50 untuk memperoleh 50-50, kemudian uji potensi untuk memperoleh seberapa kuat daya bunuh virus, kemudian uji efektivitas setelah berapa jam virus tersebut negatif, maka akhirnya mengerucut kita mendapatkan 5 macam kombinasi obat tersebut. Itu obat apa saja, Dok? Jadi yang pertama kombinasi lopinavir, ritonavir, dan azitromisin. Kemudian yang kedua kombinasi lopinavir, ritonavir, dan doxycycline. Yang ketiga kombinasi hidroksikloroquine dan azitromisin. Yang keempat kombinasi lopinavir, ritonavir, clarithromycin. Dan yang kelima kombinasi hidroksikloroquine dan doxycycline. Dok, sorry saya potong. Saya baca-baca lopinavir, ritonavir itu obat pendukung untuk tangani infeksi HIV. Betul ya? Iya, benar. Jadi di sini kita sebenarnya untuk mengecek 14 macam regimen tersebut, kita cek potensi antiviralnya, serta efektivitasnya terhadap virus SARS-CoV-2 tersebut. Jadi di sini ada perluasan indikasi. Jadi di sini kerja daripada lopinavir, ritonavir itu sebenarnya adalah untuk menghambat enzim protease dan juga menghambat sintesis daripada protein-protein yang diperlukan untuk virus untuk hidup. Nah, dengan demikian bila dihambat, maka virus tersebut berhasil untuk tidak melakukan perbanyakan atau replikasi. Dan ternyata di sini, selain untuk HIV tersebut, maka pada tes ini juga terbukti untuk memberikan potensi terhadap penghambatan replikasi daripada SARS-CoV-2 ini. Oke, Dok, mari kita buat sederhana, tentu supaya bisa lebih dimengerti oleh orang awam. Jadi tadi ada kombinasi dari 5 obat, salah satunya adalah obat pendukung untuk tangani infeksi HIV. Lalu saya baca juga ada obat antibiotik untuk infeksi bakteri paru-paru ya. Jadi itu semua digabungkan dengan harapan supaya virusnya itu tidak bisa berkembang biak lagi, begitu ya? Secara sederhananya gimana? Jadi penggabungan tiap obat di sini itu tidak semua obat itu jadi satu. Tetapi satu macam regimen, misalnya kombinasi yang pertama itu terdiri dari lopinavir, ritonavir, dan azitromisin. Azitromisin kita ketahui bahwa dia selama ini dipakai untuk antibakterial untuk saluran nafas. Ternyata di sini mempunyai potensi antiviral yang cukup bagus setelah melalui
uji tantangnya terhadap SARS-CoV-2 ini. Jadi 24 jam setelah kita beri uji tantang dengan kombinasi ini, virus sudah negatif dan kita ikuti terus 48 jam, 72 jam virus masih tetap negatif seperti itu. Kenapa penting untuk kita menegaskan, menggarisbawahi bahwa ini semua harus dilakukan oleh orang yang ahli? Karena obat-obat ini sebetulnya juga dijual di pasaran atau gimana, Dok? Ya, jadi memang kita itu menelitinya dari obat-obat yang sudah beredar seperti saya sebutkan tadi. Ya, obat-obat yang sudah beredar itu adalah obat tunggal. Nah, obat tunggal, di sini kalau kita mengkombinasi, maka potensi dan efektivitas terhadap antivirusnya tersebut lebih tinggi daripada obat tunggal. Kemudian yang kedua, dosis di dalam kombinasi ini lebih kecil daripada obat tunggal. Jadi misalnya kita mengecek obat tunggal misalnya lopinavir, ritonavir gitu, ketemu 37,5 ppm. Kemudian azitromisin 125 ppm, maka setelah digabung itu keduanya hanya menjadi 50 ppm. Itu pun masih dibagi 3 dengan rasio 1:2. Jadi sangat kecil sekali, sehingga di sini akan mengurangi efek toksik untuk bahan obat-obat itu terhadap tubuh, terhadap sel sehat maksudnya. Saya juga baca, selain obat-obatan, UNAIR juga menemukan metode penyembuhan corona melalui stem cell. Itu gimana, Dok? Iya, jadi kalau stem cell di sini kita mekanismenya ada 2 jenis stem cell yang kita teliti, yaitu natural killer dan hematopoietic stem cell. Jadi kalau natural killer ini, maka virusnya tersebut setelah kita uji tantangkan dalam 72 jam itu 80% sampai 90%, maka virus banyak diinaktivasi oleh sel natural killer ini. Sedangkan kalau hematopoietic cell, maka virus tersebut dalam 24 jam itu dibuat lysis. Sehingga di sini banyak fraksi-fraksi daripada virus tersebut mati dan tidak terdeteksi. Dok, lalu kapan 2 metode stem cell dan juga kombinasi obat ini bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka yang positif COVID-19? Nanti setelah ini akan apa? Ya, untuk kombinasi obat, amanah yang diberikan kepada kita, alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan baik. Dan sekarang sudah kita serahkan ke pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Badan Intelijen Negara. Dan insya Allah akan dikoordinasikan juga dengan gugus tugas dan departemen-departemen terkait seperti Badan POM dan Kemenkes untuk dilakukan percepatan-percepatan sehingga dalam waktu yang tidak lama supaya bisa dipakai untuk klinis di penanganan COVID-19 ini. Kalau untuk stem cell, kalau yang autologus dari tubuh orang itu sendiri ke orang itu sendiri sebenarnya sudah bisa dimulai. Tetapi kalau yang untuk allogenik, misalnya dari donor yang satu untuk pasien lainnya, itu yang memerlukan suatu langkah lebih lanjut. Ya, saya ingin menegaskan lagi bahwa tadi kan obat-obat yang dokter sebutkan sebetulnya ada di pasaran, sudah diuji Badan POM dan lain-lain. Itu tidak bisa serta-merta diminum begitu saja ya, Dok ya? Berarti harus ada tahapan-tahapan oleh orang yang ahli. Ya, jadi setelah melalui fase praklinis, ada fase klinis. Jadi sebenarnya fase klinis ini adalah merupakan bagian dari terapeutik. Tetapi di sini hanya saja di dalam prosesnya dibutuhkan suatu pengawasan, sehingga di situ untuk keperluan pelaporan. Bagaimana terkait dengan efektivitas yang obat di dalam tubuh tersebut. Ada efek sampingnya, Dok? Kalau obat, setiap obat pasti efek samping. Tetapi dengan kombinasi ini diharapkan karena dosisnya semakin kecil, maka efek sampingnya juga diharapkan akan semakin kecil. Yang penting akan bisa mereduksi jumlah virus dan memutus mata rantai penularan. Kita harapkan begitu. Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Erlangga, Dr. Purwati. Terima kasih, Dok, meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.